Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana yang akan kami sajikan di sini teman-teman ya, salah satu informasi penting ya terkait dengan apakah betul-betul ya, apakah benar bahwasanya pelamar prioritas 3 atau P3 itu bakal auto penempatan menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 jika misalkan jumlah kuota itu lebih besar daripada jumlah pendaftar. Nah, di sini ya, oke. Oke, intinya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan setelah penempatan P1 dan P2 misalkan ternyata sisa formasi itu masih ada, anggaplah 100 ya, sedangkan 100 untuk formasi guru kelas, sedangkan jumlah P3 yang tersisa itu adalah sekitar 20 untuk guru kelas, maka secara otomatis ke 20 guru kelas ini bakalan diangkat menjadi ASN P3K. Kenapa? Karena P1 P2 ini sudah penempatan atau misalkan sudah tidak ada, sedangkan formasi yang tersedia ini ada 100, sedangkan pendaftar itu cuma 20 ya, yang linear dengan formasi guru kelas, dan itu dari kalangan P3, itu tidak melihat nilai ambang batas lagi teman-teman. Jadi ini kalau posisi seperti ini itu langsung auto penempatan ya. Nah, saya sangat yakin ya auto penempatan karena tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi kuncinya ketika formasi jauh lebih besar daripada pelamar P3, maka yang mendapatkan nilai terbaik itulah yang kemungkinan besar diangkat menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, teman-teman ya, sebagaimana kalau kita perhatikan di sini, ini adalah seleksi menggunakan CAT teman-teman. Jelas sekali untuk seleksi CAT yang dilaksanakan Panselnas, teman-teman bisa perhatikan materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru teman-teman ya, serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini kalau kita perhatikan kelulusan seleksi kompetensi ditentukan. Jadi salah satu penentu kelulusan bagi pelamar prioritas 2 dan 3 itu adalah nilai ranking tertinggi. Saya ulangi ya, nilai ranking tertinggi teman-teman ya, ini nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah ya, itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan hal ini. Nah, jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Ini kita lihat ya. Jadi ini anggaplah ini adalah guru honorer negeri P3 teman-teman ya, atau P1, ini langsung mengisi formasi di sekolah induknya teman-teman ya. Ini langsung mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa? Karena di sekolah induknya itu masih terdapat kebutuhan. Ini P1 ya, masih terdapat kebutuhan ya, meskipun dia hanya peringkat kedua, itu tidak bisa digeser oleh THK 2 P1. Kenapa? Karena ini sekolah induknya dia, guru honorer negeri teman-teman ya. Jadi otomatis guru honorer negeri ini langsung ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan sih teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya untuk tahapan pengisian formasi P3K Guru ya. Di sini dikatakan tahapan pengisian formasi ya dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, jadi yang paling diutamakan dulu itu adalah guru lulus passing grade ya 2021. Nah, misalkan ya jika masih tersedia formasi kebutuhan, itu lanjut lagi untuk THK 2 tes CAT BKN-nya. Jika masih tersedia kebutuhan formasi setelah P2, itu masuk lagi P3 ya. Jika masih tersedia kebutuhan formasi lagi baru masuk pelamar umum ya. Ini yang menjadi aturan resminya teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman ketahui dan teman-teman maknai ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, apakah P3 bisa auto penempatan ya? Di sini kita lihat di Kabupaten A saja teman-teman. Ini di Kabupaten A ya. Di sini teman-teman pasti sudah paham nanti. Pasti teman-teman sudah paham nanti di sini ya ketika kami jelaskan di Kabupaten A teman-teman ya, formasi guru kelas yang dibutuhkan itu sebanyak 200 orang ya. Bayangkan ya, ini formasi guru kelas ya dibutuhkan itu sebanyak 200 orang
Nah, ingat ya, 200 orang formasi guru kelas di Kabupaten A. Jumlah P1, P2, P3 yang mendaftar guru kelas di Kabupaten A itu setelah pengumuman administrasi itu sebanyak 150 orang. Maka dipastikan 150 orang itu akan lulus, teman-teman ya. Oke, jadi itu seperti itu. Kenapa bisa lulus? Kenapa bisa lulus? Karena jumlah kuotanya itu jauh lebih besar daripada jumlah P1, P2, P3 yang mendaftar guru kelas. Sehingga nanti yang diangkat menjadi yang lulus nanti itu adalah 150 orang. Semuanya lulus ya. Maka dipastikan 150 orang itu lulus. Nah, jadi sudah paham ya. Intinya kuota itu lebih besar daripada formasi jabatan linear dengan ijazah. Kemudian intinya P2 P3 tetap harus berupaya untuk mendapatkan nilai tertinggi juga teman-teman ya di seleksi P3K Guru 2023. Bagaimana dengan peserta P4 ya? Itu bisa mendaftar jika masih ada formasi kosong setelah P1, P2 dan P3 ya. Kelulusan mereka harus lulus NAB ya, nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa salah satu kelebihan P1, P2, P3 itu tidak dibebankan dengan nilai ambang batas teman-teman ya. Itu tidak dibebani dengan nilai ambang batas atau passing grade ya, itu sama sekali tidak dibebani. Nah, berbeda kalau jadi untuk P4 itu wajib untuk lulus nilai ambang batas juga ya. Jadi intinya seperti ini, logika seperti ini teman-teman ya. Ini dia logika seperti ini. Bagi P3 yang lebih kuotanya daripada pendaftarnya, itu sisa tunggu SK. Amin teman-teman ya. Kenapa? Alasannya apa teman-teman ya? Alasannya kenapa P3 yang lebih kuotanya daripada pendaftarnya itu sisa tunggu SK? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, karena pelamar P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Ingat ya, tidak dibebankan nilai ambang batas ya, atau NAB ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Tidak dibebankan nilai ambang batas. Kemudian yang berikutnya itu adalah tidak terjadi perankingan karena kuota P3K P3 itu lebih banyak daripada pendaftar pelamar prioritas 3, maka tidak perlu perankingan. Jadi tinggal diurutkan saja teman-teman ya. Anggaplah sisa formasi P3 itu anggaplah 100, sedangkan jumlah P3 itu 50, maka sisa diurut dari 1 sampai 50 itu bakal dianggap lulus menjadi ASN P3K dan sisa menunggu SK. Jadi sebenarnya yang memperkuat posisi seperti ini itu adalah nilai tidak dibebankan di nilai ambang batas karena ada afirmasi sertifikat pendidik ya. Saya rasa sudah sangat jelas ya informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.